Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban ولا تطبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو mubin. Yang artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal, lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi. Itulah yang menyangkut dengan dalil Al-Quran tentang makanan halal dan haram. Bapak pesankan kepada anak-anak Bapak semua, jangan jajan. Perhatikan label halal. Kalau ada label halal itu pertanda jadi makanannya sudah halal untuk dimakan. Selanjutnya, halal cara mendapatkan. Ada halal karena proses pengolahannya dan juga halal karena zatnya. Kemudian halal thayyib. Apa artinya? Baik bagi tubuh dan kesehatan. Jadi kalau kita makan yang halal, tentu bagi kesehatan kita terjaga, tidak mudah sakit. Kalau kita makan makanan yang haram, tentunya kita cepat sakit. Kemudian jenis makanan yang halal. Apa jenisnya anak-anak? Ada yang tahu nggak? Jenis makanan yang halal seperti nasi, susu, lainnya. Kemudian bagaimana halal cara mendapatkannya sehingga makanan itu jadi haram? Seperti mencuri, kita mencuri jambu misalnya, tidak minta izin sama pemiliknya, itu jadi haram. Menipu orang dan lain-lain sebagainya, masih banyak cara mendapatkan makanan menjadi haram. Kemudian bagaimana yang dikatakan halal karena proses cara pengolahannya? Misalnya seperti hewan, seperti kambing, ayam, jika disembelih tidak dengan syariat Islam, itu menjadi haram. Itu cara pengolahannya, itu ayat padahal halal karena cara menyembelihnya tidak dengan syariat Islam, jadi dagingnya menjadi haram. Mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Menjaga kesehatan sehingga dapat
mempertahankan hidup sampai dengan batas yang ditetapkan. Jadi anak bapak sekalian, kalau kita makan makanan yang halal, jadi manfaatnya terjaga kesehatannya bagi tubuh kita. Ada manfaat yang kedua, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala karena memilih jenis makanan dan minuman yang halal. Jadi ada ridhanya dari Allah, ada pahalanya. Itu kalau kita memakan makanan yang halal ataupun minuman yang halal. Kemudian nomor 3, rezeki yang diperoleh membawa barokah dunia dan akhirat serta mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu manfaat yang ketiga jika kita makan makanan yang halal. Menambah rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga manfaat keempat. Membawa ketenangan hidup dalam kegiatan sehari-hari. Kepribadiannya yang jujur dalam hidupnya dan sikap apa adanya. Ada manfaat yang kelima karena telah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekadar mudammah atau tercela, itulah manfaat makan yang halal. Jadi seringlah makan makanan yang halal. Jangan sering makan makanan yang haram. Kemudian haram itu dibagi ada 2. Perhatikan ya anak-anak. Ada haram li zati dan juga ada haram li ghairi. Apa haram li zati itu? Artinya haram li zati adalah seperti daging babi. Itu contohnya haram li zati, haram yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian darah. Darah juga haram bagi kita. Kemudian khamar, itu minuman keras. Kemudian hikar. Jadi burung yang bercakar tajam itu haram, tidak boleh dimakan. Contohnya seperti elang, gagak, itu tidak boleh dimakan, itu haram karena bercakar atau berkuku tajam. Semua harimau itu bertaring, ada beruang itu bertaring. Itu tidak boleh dimakan. Itu namanya haram lizati, dikelompokkan kepada haram lizati. Binatang yang diperintahkan supaya dibunuh. Binatang yang dilarang untuk dibunuh. Binatang yang buruk atau menjijikkan. Semua makanan yang mudarat terhadap kesehatan manusia, apalagi sampai membunuh diri, baik dengan segera maupun dengan cara perlahan. Kemudian haram li ghairi. Contohnya kecuali bangkai ikan.
janin yang berada dalam perut hewan yang disembelih. Itu bangkai tidak boleh dimakan. Yang boleh dimakan bangkai ikan, belalang, dan janin dalam perut hewan. Contohnya anak ikan dalam perut. Itu boleh dimakan. Itu yang dikecualikan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan bangkai lain, bangkai ayam yang mati itu tidak boleh dimakan. Itu termasuk haram di khairi. Kemudian binatang yang disembelih untuk binatang yang tidak membaca bismillah waktu disembelih itu menjadi haram. Jalalah. Apa jalalah? Jalalah itu binatang yang sebagian besar makanannya adalah feses, kotoran manusia atau hewan najis. Makanan haram yang diperoleh dari usaha dengan cara zalim. Dengan cara mencuri kayak tadi, itu zalim. Rampok, menipu itu termasuk haram dimakan. Semua makanan yang halal yang bercampur najis. Jadi contohnya makanan kita bercampur dengan ada tai cecak itu sudah haram dimakan. Kalau kita dapatkan makanan yang ada tai cecak itu tidak boleh dimakan, dibuang saja. Begitu juga kita beli makanan di kantin-kantin atau di kios, kalau ada tai cecak atau kecoa yang jatuh ke dalam makanan itu tidak boleh dimakan, itu dibuang saja. Itu makanan menjadi haram. Adapun akibat dari memakan makanan dan minuman yang haram. Jadi anak-anak Bapak sekalian, kalau kita makan makanan dan minuman yang haram itu ada akibatnya. Apa akibatnya? Akibatnya adalah amal ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah dan doanya tidak akan dikabulkan. Makanya tinggalkan makanan yang haram. Jangan suka-suka kita makan makanan yang haram. Jangan suka mencuri. Dengan hasil mencuri kita makan menjadi beli makanan yang untuk dimakan itu menjadi haram. Amal ibadah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nomor 2, akibatnya makan makanan dan minuman haram bisa merusak jiwa. Contohnya kita minum minuman yang beralkohol, minuman keras. Yang ketiga, apa akibatnya? Dan minum yang haram dapat membahayakan kesehatan. Bisa terjadi kematian, bisa pingsan, bahkan sampai kematian kalau kita makan makanan yang memabukkan atau yang haram. Seperti orang-orang yang telah melakukan. Nomor 5, menimbulkan permusuhan dan kebencian. Jadi banyak kita lihat dalam masyarakat, kalau kita minum makanan mabuk-mabukan atau seperti minum alkohol, itu sering terjadi
permusuhan dan kebencian. Karena apa? Pengaruh alkohol. Itu sebabnya. Nomor 6, menghalangi terkabulnya doa karena telah melanggar aturan Allah. Jadi doa kita tidak dikabulkan. Kenapa tidak dikabulkan? Karena itulah kita sering memakan makanan yang haram, juga minuman yang haram. Satu lagi nomor 7, menghalangi mengingat Allah. Kita sudah lupa mengingat Allah atau terhalang mengingat Allah dengan kita sering memakan makanan yang haram dan juga minuman yang haram. Itu sehingga mengingat Allah menjadi lupa karena sering kita makan makanan yang haram. Nah, itu manfaatnya. Baiklah, sebelum Bapak mengakhiri materi tentang makanan halal dan haram, Bapak ingin membagi tugas, yaitu tugas kelompok untuk kelompok 1, 2, bahkan sampai kelompok 4. Bapak bagikan 4 kelompok untuk berdiskusi untuk mencari jenis-jenis makanan halal dan juga jenis-jenis makanan yang haram. Coba dikerjakan anak-anak Pak semua. Bapak beri waktu 5 menit sampai selesai ya. Apa sudah siap? Anak Bapak? Sudah. Jafarudin, sudah siap tugasnya? Sudah. Tugas kelompoknya? Sudah. Apa yang Bapak beri tugas? Jafarudin? Jenis makanan yang halal dimakan. Oke, baik. Sudah bisa disebutkan, coba disebutkan apa-apa jenis makanan yang halal dan apa-apa jenis makanan yang haram. Coba maju ke depan. Jafarudin. Ya, Pak. Sudah? Semuanya makanan tidak haram. Ah. Kecuali ada nas yang menyatakan haram. Ya. Semua makanan yang baik, tidak kotor dan tidak menjijikkan. Ya, itu aja, Pak. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok berapa tuh? Betul. Kelompok 1 apa kelompok 2? 1 ya. Kita beri upload kepada kelompok 1 yaitu atau kelompok A Bapak Jafarudin yang telah menjelaskan jenis-jenis makanan halal dan haram. Kelompok 2 sudah? Alhamdulillah. Sudah juga ya kelompok 2. Kelompok 3 juga sudah. Dan kelompok 4 juga sudah. Berarti anak-anak Bapak semua sudah tahu mana yang makanan yang halal dan mana makanan yang haram. Nanti sampai di rumah jangan lupa diulang-ulang lagi materi ini ya. Halo anak Bapak semua.
Ada dengar nggak? Masih dengar? Atau sudah Masih, mengantuk? masih Pak. Udah, Pak. Alhamdulillah. Lagi ajan, Pak. Oh, lagi ajan. Dengarkan ajan dulu ya. Iya. Dengarkan ajan dulu. Tapi di tempat Bapak nggak? Belum ajan nih. Kita lanjut aja ya. Ya, lanjut. Jadi materi kita tentang makanan halal, Bapak rasa sudah selesai. Mulai dari pengertian makanan halal, kemudian ada dalil tentang makanan halal dan haram, kemudian syaratnya, kemudian ada jenis-jenis makanannya, ada karena zatnya, haram karena zatnya, dan juga cara mendapatkannya, dan juga cara mengolahnya. Kemudian tadi Bapak juga menjelaskan tentang manfaat makanan halal. Dan juga akibat dari memakan makanan yang haram. Jadi mungkin selesailah materi kita pada hari ini menyangkut dengan makanan halal dan haram. Ke depan mengenai minuman halal dan haram. Ini ya, Bapak berikan PR untuk. Halo, Iya, Pak. tulis nih ya. Coba ditulis PR. Iya, Pak. PR menulis ayat tentang ayat Al-Baqarah ayat 168. Coba dicari di buku catatan di Google. Nanti dibawa. Ingat ya PR-nya. Ya, Pak. Itu PR minggu depan. Sedangkan materi untuk minuman halal dan haram. Sekarang materi adalah materi tentang makanan halal dan haram. Jadi Bapak rasa sudah Bapak menjelaskan tadi dari mulai pengertian akibat makan makanan yang halal. Demikianlah materi kita pada hari ini. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Mungkin banyak kekurangan dan kesalahan pada hari ini. Bapak mohon maaf. Demikianlah. Dan Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.